Saya Ifik Arifin, Dan saya Ahmad Haris. kita berada di Techniques by Inixindo. Oke, Haris apa kabar? Alhamdulillah Pak Ifik sehat dan Lagi di mana masih nih? hidup Masih hidup di Jakarta, di daerah, atau di luar negeri? di Bogor nih di Republik Bojonggede Pak. Oh, asik banget ya. Lebih adem di sana ya daripada Jakarta. Nah, Haris, kita sudah lama kenal sebetulnya ya, tapi terakhir saya lebih intensif dengan Anda pada saat main musik ya. Jadi Anda Iya. main musik itu sebagai apa? Hobi? Gimana ceritanya? Mulai kapan Anda main musik gitu? Sebenarnya bermusik itu SMA mungkin sekitar kelas 2 itu Di kutukan di mana? di Gresik. Gresik. Iya. Itu kutukan Oke. Pak Ifik. Kutukan. Iya ceritanya. Kok Jadi bisa? saya dulu itu benci lihat orang main gitar. Astagfirullahaladzim. Jadi dari SMP sampai SMA kelas 1 itu ngapain sih orang gejreng-gejreng gitar gitu, nggak jelas gitu. Nah, Gitu. Kelas 2 berubah total. berubah total. Apa yang menyebabkan perubahan itu? Jadi eh, ada teman yang kebetulan gitaris sekolah di SMA, Hmm. Hmm. gitaris band sekolah, Hmm. itu pengen belajar ngetik 10 jari. Oh, Saya dari dulu dari SMP sudah jagoan banget ngetik 10 jari 10 karena jari. Ya, ya. ada ekstrakurikuler dan ada sertifikasinya gitu ya. Bukan 11 ya? 11 ini. Bukan, Bukan. bukan. Terus. Nah, eh, sampai akhirnya dia minta ajarin itu untuk nggak tahu dia untuk apa minta ajarin. Ya sudah saya ajarin. Terus kata dia Ah. daripada dia gabut nggak ngasih apa feedback balik, diajarinlah saya main gitar gitu. Oh, asik. Nah saya daripada bengong ya udah, ayo aja Ikut. gitu. Nah, jadi terseret ini ya, arus ya, terseret Iya. sama ini ya. Oh, dan kebetulan ya gengnya pas baik-baik lah kayak gitu. Jadi kita semacam yang ikut itu juga anak-anak yang sering nongkrongnya di masjid, tapi kalau di itu ya tetap Oh, alim. alim-alim gitu waktu itu. Ngerok tapi alim ya. Cuman Oke, akhirnya keterusan, Pak. Keterusannya keterusan. begini, Nah, karena hmm, saya ngerasa nggak puas kok cuman belajarnya begini ya. hmm. Jadi dulu akhirnya sampai kursus kursus online, zaman dulu masih Wasantara dan sebagainya itu internetnya. Oh, Uh, slow ya, slow. ya, itu ada namanya kursus guitarnoise.com kalau nggak salah. Itu ngambil kurs kayak Di gitu. sana bisa ya. Gitu. Dan Jadi karena yang ngajarin itu alirannya pop, saya nggak suka. Saya waktu itu udah seneng sama heavy metal, jadi ngambil ilmunya gitu. beda banget. Iya. Oke. Eh, grup idola saat itu apa tuh? Waktu itu awal-awal masih Guns N' Roses Guns waktu N' itu. Roses. Terus bertahap ke Halloween nih, Halloween. Wih, Uh, mantap. Habis itu ada sepupu yang kebetulan gitaris dan saya nggak tahu kalau itu ternyata sepupu. Setelah Oh, setelah saya nyebutin ke orang tua bahwa saya main sama anak ini loh, itu masih sepupu jauh sepupu gitu. kamu. Oh. Nah, eh. itu ngasih kaset waktu itu. Coba dengerin Oh. ini. Nah, yang Hmm. didengerin itu langsung meledak kepala saya, Pak, rasanya. Jadi kasetnya masih ingat itu Yngwie Malmsteen Facing the Animal itu. Wih, Nah, jadi habis dengerin Slash yang mainnya kayak gitu, terus dengerin Yngwie itu, wah ini, udah habis itu mabok. terobsesi udah kayak gitu. Oke, oke. Dan Anda masuk ke aliran itu ya, heavy metal kayak gitu-gitu Heavy ya. metal. Oke, cocok dong di Surabaya kan, terutama di Nah, Jawa Timur banyak tuh. iklimnya begitu. Iya, dulu zamannya awalnya sih AK ya, dulu ya AK. Terus aku Power metal lah yang lainnya. ya, terus juga dulu ada yang top banget tuh, tapi udah terlalu lama sih, mungkin udah gak banyak yang tahu. Mickey Bentul itu ya, masih inget nggak? Itu jadul banget. Itu jadul banget ya. Aku juga waktu itu masih kecil, masih Aduh, anak-anak.
Tapi udah top banget ya. Oke. Terus Anda ambil apa tuh di sekolah? Setelah lulus SMA Anda kemana? Ke Jakarta? Kapan ke Jakartanya? Saya SMA itu akhirnya waktu itu kan nggak setengah minder dan sebagainya. Akhirnya kuliah kayak nggak sanggup secara ekonomi. Jadi orang tua juga ya saya anak pertama mau maksa gimana, minggat akhirnya saya Pak Ifik Woi. ke Kota Malang. Wih. Jadi ada temen yang kuliah di Unmu, Ya. saya nebeng tuh. Oh. Dia tinggal di rumah sepupunya punya warnet, ya saya ngemper di warnet itu bantuin apa aja lah. Terus akhirnya bapaknya itu bilang ke saya, Dek, kamu kalau bisa kuliah dulu, habis itu nganggur nggak apa-apa. Jangan nganggur dulu, terus habis itu kuliah. Bodoh nanti, dibilangin kayak gitu. Nah, terus dipinjemin duit itu Pak saya. Kamu cari kuliah D1, biayanya berapa? Waktu itu saya nemu biaya sepanjang 1 tahun itu 1,5 juta, dipinjemin separuhnya sama bapaknya teman itu. Astaga. Jadi saya kuliah di satu itu informatika di Kota Malang. Wih, itu kota kreatif kan, Malang itu kan. Jadi banyak. Antara iya dan tidak, tapi kenangan saya buruk soalnya waktu kuliah. Jadi kalau ke Kota Malang, perasaan saya itu merana rasanya. Salah ngambil arah kali, Haris. Gimana ya? Jadi kalau puasa ya makannya di masjid gitu. Oke. Gratisan makan dan sebagainya. Oke, jadi Anda mulai mengenal informatika, coding gitu udah mulai di situ ya? Kalau seneng komputer itu dari SD kelas 6. Oh, sudah lama. Walau tidak punya komputer. Jadi di MI saya, SD MI itu ada lab komputer, terus ada ekstrakurikuler bayar. Saya nggak diizinin orang tua untuk ikut karena bayar. Akhirnya setelah 6 bulan saya nggak jajan Pak, hanya untuk demi ikut ekstra itu. Tapi waktu itu materinya DOS dan sebagainya, walaupun saya telat itu lulusnya bisa bareng. Karena dulu imajinasi saya sebenarnya saya itu pengen bikin robot, bikin apa gitu. Imajinasinya waktu kecil. Jadi hayalannya itu ya kayak gitu, bikin robot, satwa raksasa kayak gitu. Itu terlalu cepat kali, kecepatan hayalannya. Karena kalau kita berhayal sekarang kayaknya udah gampang banget gitu ya. Lanjut. Ketika SMP sekolahnya bagus, maksudnya walaupun swasta dan masih baru, labnya tersedia. Terus saya karena mungkin di situ ada program beasiswa, saya dibebasin untuk mainan komputer di labnya. Kesempatan ya. Di awal-awal di BIS gitu, jadi mulai kenal if itu mulai di situ. If dan else. Diajarin Windows itu juga di situ, Windows 31 awal-awal. Malah di SMA nggak tertarik sama pelajaran komputernya. Oh gitu. Ya, karena terlalu gampang atau ngulang, Pak. Ngulang dari yang sudah diajarkan di SMP, ngulang. Jadi saya beneran di SMA nggak menarik. Nggak menarik. Saya mending belajar yang lain gitu. Oke. Sempat ditegur kepala sekolah, dimarahin. Karena nggak pernah mau ikut kelasnya. Bandel. Tapi akhirnya ditanyain, kenapa nggak mau ikut? Saya bilang, saya sudah bisa. Kalau butuh dites silakan. Iya, ditantang kepala sekolahnya. Dan beneran dites akhirnya. Oh gitu ya. WordStar ngetik 1 dokumen. Wih. Dan saya ya tengil juga waktu itu. Saya tutup mata saya. Ngetik 10 jari ya. 10 jari. Keren. Habis itu dibolehin gak ikut kelas. Oh, istimewa. Privilege namanya tuh ya, privilege. Nah, kimia saya jeblok soalnya waktu itu, Pak. Jadi saya mending belajar kimia ya. Oke. Terus pengalaman Anda setelah lulus dari universitas atau D1 tadi di Malang udah mulai bikin software gitu belum?
Belum. Jadi Belum. kalau dulu di satu karena Windows Base, Visual Basic, bikin software itu rasanya kan gampang di era itu ya. Ya, Karena ya. nggak diajarin kalau yang di kampus mungkin diajarin Java atau Object Algoritma yang C, unik-unik gitu ya. ya. Kalau yang di satu kan pokoknya praktis bikin software. Simple, simple ya. Mm-mm. Terus merantau karena bapak saya itu ngomong gini, kamu anak laki-laki sudah lulus kuliah minggat dari rumah. Iya, disuruh pergi. Ya merantau Pak, saya beneran merantau. Merantau bawa tas, bawa pakaian cuma 2 pasang, masih ingat saya. Waktu itu naik bus bawa uang 15.000. Itu pas di terminal transit di kota Tuban itu bingung mau ke Lamongan ya, karena ada teman di situ yang keluarganya di Malaysia, jadi siapa tahu nanti ada batu loncatan. Waktu itu mikirnya gitu, atau ke teman lain yang mungkin ada akses ke Bogor atau ke Jakarta. Nah di terminal itulah nggak sengaja ketemu abangnya teman dekat. Oh, ditabok by accident ketemu ya? By accident, iya. Mau kemana gitu? Iya. Nah, akhirnya saya mikir, oh saya nggak tahu kemana itu ngomong kayak gitu. Udah ke rumah saya aja gitu. Terus di situ akhirnya bikin usaha rental komputer lah, fotokopi dan sebagainya, ngerintis di situ. Nah di situ juga mulai latihan ngoding PHP hanya untuk buat website. Nah cuman akhirnya ya mentok juga karena tinggal di kota kecil, persaingannya, akses informasi pelajarannya kurang. Ya, jadi di mentok-mentoknya sekitar 2007 akhir, saya bantuin warnetnya kebetulan orangnya anti Amerika banget. Wih. Jadi akhirnya dipasangnya pakai SUSE waktu itu. Oh, SUSE Linux. Ya, kampungnya Jerman. Pak Ivik nih. Nah, SUSE banget, nggak SUSE banget ya? Nggak ya? Akhirnya itu nyata warnet itu. Nah di saat mulai di awal-awal di warnet itulah saya kenal komunitas kelas, komunitas Ubuntu Indonesia. Ke komunitas Linux Arek Surabaya ya, kelas. Iya. Oke. Kenal Keren. itu. Terus dari kelas itu bilang tinggal di mana Mas? Via milis waktu itu Yahoo itu masih. Tinggal di Tuban loh. Di Tuban itu ada namanya Pak Sabri itu orang Ubuntu Indonesia gitu. Oh, Ubuntu ya. Tektokan, janjian, ketemu, lama-lama ditawarin mau bikin usaha di Banda Aceh enggak? Bayangin Pak, dari anak kampung ke kota kecil terus dijajak minggat ke Banda Aceh. Itu ujungnya Indonesia itu di sana. Ya karena frustasi nggak bisa upgrade diri dan kemampuan, ya aja. Pas mau berangkat, tekad ya. Pas mau berangkat, besok pagi berangkat, hari ini muncul berita di koran penembakan di Banda Aceh. Wah, panik. Jadi, tapi tetap terus. Terus, tetap Pak. Terus. Di Banda Aceh itulah yang jadi membuka jalan baru bagi saya. Jadi hijrah itu ya itu ada berkahnya ya. Banyak berkahnya. Jadi banyak berkahnya. Saya jadi tahu apa lintas suku itu bagaimana, terus kebetulan setelah beberapa bulan saya bergabung di Yayasan Air Putih. Ya, mereka juga concern di open source, cocok, sudah hobinya sama. Terus mereka juga sering sama kerja bareng sama orang-orang asing, jadi mau nggak mau ngomong bahasa Inggris itu kepaksa bisa, Pak. Hantem. Iya, jadi saya seruangan sama bule. Jadi mau nggak mau ya ngomong Inggris gimana? Ya udah. Pakai tangan juga dong, gestikulasi. Tapi dari situ ya akhirnya buka jalan terus karena pengalaman dikenal juga karena ikut aktif di open source, terus migrasi di Aceh dan sebagainya. Waktu itu saya yang lead dan akhirnya dikenal Kominfo dan sebagainya. Nah disitulah mulai jalan karir pertama buka ya. Ya. Jadi Anda mulai jadi penggiat open source saat itu ya, mulai masuk ke dunia open source. Nah, mungkin banyak teman-teman kita yang nggak tahu tuh open source itu apa, Haris, karena ya kita nggak asumsikan begitu ya. Kira-kira apa sih open source itu?
untuk pengertiannya secara umum gitu ya. Kalau secara umum paling gampang sih ya, open source itu ya aplikasinya bebas kita pakai, nggak perlu bayar, itu paling paling gampang, paling umum. Nggak perlu bayar, jadi itu nomor satu dulu ya. Iya, karena dulu begitu. Jadi Lalu kalau mm, kalau nggak bayar itu kan orang asosiasinya tidak berkualitas, Haris. Gimana tuh? Ada kan yang bilang, oh nggak bayar itu pasti nggak bagus gitu. ya Nah itu, memang dulu hmm, begitu. Jadi memang misalnya Linux waktu dulu nggak bayar, terus colok ke printer susah deteknya, harus begini begini hmm, begini. hmm, hmm, hmm. Terus waktu itu Open Ra- Office, open, Open rada Office ribet lah gitu ya. iya dulu nggak cuma ribet, kalau saya bilang kasar ya busuknya minta ampun gitu Pak. Iya. Tapi justru belajar banyak di situ kan, Nah jadi di situ masuk ke dalamnya ya. Ya. benar. Jadi ketika Hmm. itu awalnya gratis, terus dibilang bahwa bisa di otak-atik. Dulu saya nggak mikir bahwa ngotak-ngatik itu buka source kodenya terus dikompil, nggak. Minimal Hmm. konfigurasi Linux misalnya di etc apa gitu, apa aja atau apa itu kan bisa kita config dengan enak gitu, nyeting terus kayak gitu. Nah, di situ ngerasa bahwa oh ini belajarnya enak. Terus karena waktu dulu pernah punya rentalan komputer pakai Corel dan sebagainya, ketika nemu Inkscape atau Sodipodi, loh ini ada versinya lebih kecil sih, Iya, tapi iya. bisa sebenarnya buat kerja gitu. Iya, iya, iya. Inkscape sampai sekarang masih Nah, masih masih hot, masih bagus gitu ya. Ininya terus dengan solidaritas teman-teman dan sebagainya, waktu itu juga nimbrung di Blangkon, ngerasa bahwa teman-teman Blangkon itu udah kayak keluarga. Jadi, wah ini mungkin ya inilah jalan terbaik waktu itu. Oke, sebentar. Blangkon itu Linux distribusi oleh orang Indonesia ya, gitu ya. Benar. Distribusi. Jadi orang-orang Indonesia, komunitasnya ya, komunitas Blangkon membuat operating system berbasis Linux gitu ya. Berbasis Linux. Lalu itu dipopulerkan sebagai Blangkon. Jadi kita nggak perlu harus pakai SUSE atau Red Hat atau apa, tapi pakai Blangkon bisa gitu kan. Bisa ya. Ya. Oke. Jadi mereka itu sudah jadi ini ya, apa namanya, mereka punya repository, mereka punya developer gitu ya. Benar. Ya, mereka punya committer, jadi committer yang mereview source code dan jadi udah lengkap sebetulnya, sudah komunitas open source yang lengkap gitu ya, iya, untuk saat itu ya, saat itu komplit paketnya. Ya, keren loh, keren. Lalu Nah, ya dari Blangkon itu yang beneran keasah banget karena banyak yang terlibat itu nggak hanya orang IT, Pak. Ada yang sarjana agama punya peternakan ayam. Seriously, ya. Serius, Pak. Wow. Beliau jadi maintainer paket sampai kayak gitu. Maintainer, jadi kayak yang menjaga ini ya, menjaga kualitas juga ya. Jadi dari beraneka ragam, ada yang temen yang waktu itu masih sampai dari SMP ikut gabung sampai sekarang dia sukses di sebuah startup gede kayak gitu. Dan kita masih sering ngumpul juga. Nah, jadi di situ terus yang senior juga membina kita dengan segala macam triksnya lah, ya ngebully ya apalah, tapi gitu. Tapi mendidik ya. Iya, dan ngebulinya juga baik, Pak. Kan kalau di luar atau apa itu ngebully ya ngebully, tapi di kita itu ngebully, tapi ketika tahu temennya susah itu masih tanyain, ada yang bisa dibantu. Nah, kayak gitu. Ya, friend, kita friend. Tapi tapi ya kalau ketemu kadang ya dibego-begoin beneran. Iya, itu namanya cambuk, gitu, Riz. Cambuk. Salah satunya ya sobatnya Pak Ifik dan Pak Budi juga tuh yang juga gitu. Kalau ketemu juga, waduh. Pak Budi Raharjo. Siapa namanya? Pak Andika. Oh, itu. Hai Pak Andika nih. Orang tua awet muda itu, Pak. Orang tua itu. Iya. Oke. Terus jalan kemana lagi? Nah, di Blangkon di Aceh. itu ya di Aceh, habis itu teman tadi yang ngajak ke Banda Aceh itu
punya perusahaan, jadi semacam jadi direktur operationnya perusahaan perkapalan di Jakarta. Saya diminta bantuin ya, lagi perusahaannya lagi kusut, apalagi divisi IT-nya. Udah pindah ke Jakarta, bantuin lah nata perusahaannya pakai open source semua, mayoritas open 85%. Jadi sampai itu terus running nyaris 2 tahunan, saya ngerasa nggak puas lagi. Akhirnya bikin ya kayak perusahaan kecil-kecilan atau apalah project base, kenal sama Kominfo itu bikin jadi project-project kayak gitu ya, sampai kenal teman-teman dari banyak komunitas atau kenal dari AOSI, dari YPLI dan sebagainya kayak gitu akhirnya. Linux itu punya lisensi yang namanya GPL ya, General Purpose Linux ya. General Public License ya. Itu jadi kita di situ kita berhak. Jadi ini legal. Jadi walaupun dia sepertinya boleh di-copy semaunya gitu ya, boleh dipakai semaunya, tapi ada lisensinya yang tadi GPL gitu ya. Apa artinya General Public License? Iya, gitu atau ya? Ada yang bilang GNU Public License. GNU. Ya. GNU itu is not Unix, jadi GNU is not Unix ya. Rekursif, Pak. Rekursif. Nah, berarti kan kita boleh ngopi, mengubah juga boleh, mempelajarinya boleh, kemudian bisa juga menambah, memakai gitu ya. Jadi ada freedom gitu, kebebasan kita untuk berbuat semau kita selama itu untuk kebaikan dari software itu sendiri, gitu kan kira-kira kan? GPL itu ya. Yang nggak boleh kalau kita ngaku bahwa itu bikin dari awal, dari nol. Berarti originator, author dari tetap ada. Harus nggak boleh dihapus tau ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh dihapus. Yang kedua, lisensi kalau dari GPL, lisensi berikutnya turunannya hasil modifikasi kita juga harus tetap GPL. Harus tetap GPL. Nggak boleh tiba-tiba jadi komersial gitu, nggak boleh ya? Ya, jadi kalau kata Pak Rusmanto itu sekali merdeka tetap merdeka. Tetap merdeka. Keren. Nah ini banyak yang nggak menyadari gitu ya kalau di Indonesia itu bahwa software open source ini ternyata sekarang menguasai dunia gitu ya. Kita lihat sendiri Google ya, dia mengeluarkan open source yang namanya Android, ya nggak? Ya. Android itu sekarang kita pegang. Berapa yang banyak megang Android itu? Berapa juta, berapa ratus juta orang itu megang open source sebetulnya ya. Gimana? Nah, dulu itu penetrasi Linux itu kan kecil banget, mungkin sekitar 20%. Kalau di server mungkin bisa 60% ke atas dulu. Nah, kemarin waktu saya jadi kontributor di coding, itu saya punya statement bahwa Android sekarang penetrasinya itu bisa dibilang 90%-an menguasai. Di debat tuh, bukannya Windows, Mas Haris. Loh, bentar. Itu kalau Windows, kalau desktop doang mungkin ya. Tapi ini keseluruhan loh. Itu gara-garanya si Android itu yang merubah semua. Mengubah semua ya. Sisanya mungkin yang ada buahnya itu loh. Yang ada buahnya. Nah, dari Android itu juga yang mengubah pola pikir bahwa Linux itu susah. Kalau dulu kan kita ngajarin orang pakai Linux kan beneran diajarin tuh. Klik menunya misalnya yang pakai GNOME, menunya di atas nih gitu. Yang kalau KDE menunya ini. Ini beda. Kalau pakai Android orang itu nggak perlu diajarin kan, Pak? Betul. Anak kecil bisa. Nah iya. Itu istilahnya mode bego itu bisa itu. Semua lapisan ya. Iya. Ya orang tua saya yang pendidikannya cuma sampai misalnya SMA dan udah sepuh gitu. Itu pakai Android ya. Nggak masalah. Sampai bisa video call. Nah, di situ yang merubah akhirnya orang yang belum pernah pakai Linux ketika dapat desktop Ubuntu, fine aja gitu loh. Desktop Mac ya fine aja gitu. Paling ya, ini
biasanya namanya apa sih? Paling tanyanya kayak gitu jadinya. Iya. Tapi kalau boleh saya kasih komentar sedikit, kenapa waktu itu Linux agak seret naiknya ya? Itu kan ada blokir dari Microsoft dulu ya. Ada Microsoft bilang ini software nggak apa namanya, nggak ada copyright-nya, nggak ada etikanya lah sepertinya gitu, kasarnya begitu. Tapi sekarang udah berubah, ya kan? Microsoft malah membeli GitHub, ya kan? Benar. Jadi dia udah berubah total, filosofinya total. Dia juga jadi kontributor di open source. Benar. Jadi kita udah nggak punya musuh. Kalau dulu ada musuh, ada musuh karena statementnya mereka sendiri. Mereka punya statement yang kita nggak suka kan. Tapi sekarang paradigmanya berubah. Gimana tuh Haris? Si Lennart Poettering yang bikin sistem D, ya itu pernah kelayapan di Indonesia sama saya tuh Pak. Wih, saya itu bersyukur. Gimana ceritanya? Saya itu bersyukur jadi bisa kenal banyak orang dalam di Linux. Mulai dari LibreOffice dan Lennart Poettering, orang yang dimusuhi sama beberapa yang anti sistem D, itu saya kelayapan sama dia di Indonesia itu. Dia dengan entengnya nelpon saya dari Singapura, Haris, I will come to Indonesia. When? Tomorrow. Why? Jadi paksa harus ke Cengkareng. Sekarang dia di hire atau bekerja di Microsoft, sebelumnya di Red Hat. Bulan September atau Oktober kemarin. Kerjaannya apa? Ngurusin sistem D tetap. Jadi tetap kontribusi open source tetap jalan gitu ya. Iya. Prinsipnya nggak berubah gitu ya. Tapi itu kalau Microsoft di luar, Pak. Kalau di Indonesia, maaf nih ya. Maaf. Ini nanti kalau perlu dipotong silakan deh. Susah Pak di Indonesia, Pak. Masih, Pak. Jadi gitu ya? Masih kita dulu ada salah satu orang Microsoft yang dekat dengan komunitas Linux. Orangnya baik banget. Sama teman-teman enak, ngobrolnya enak gitu. Tapi akhirnya ya ketendang juga. Oh, itu belum. Nanti sabar, itu harus sabar. Kita we have nothing to lose tuh. We have nothing to lose. Jadi biarin aja gitu ya. Jadi ada salah satu distributornya Azure dekat dengan komunitas, mau ngasih sponsor ILC. Habis itu dibatalkan. Saya tanya, jangan-jangan begini ya? Ada blokiran atas gitu. Sabar aja. Ketawa doang, Pak. Karena dulu teman-teman di Surabaya pernah beneran diblokir, Pak. Dulu banget. Udah, tapi sekarang udah berubah, paradigmanya berubah. Coba pikirkan deh, dulu perusahaan IT yang terbesar itu IBM, ya kan? IBM. Sebelum Microsoft berjaya gitu ya. Sekarang IBM beli Red Hat. Ya kan? Nah, gitu. Oracle beli Sun Micro. MySQL miliknya Oracle. Itu perusahaan besar semua itu. Tapi freedom open source-nya tetap jalan. Jadi si MySQL, si Red Hat, mereka tetap menjalankan prinsip GPL tadi ya, open source tadi. Mereka tetap berkreasi, tetap punya komunitas, jadi bisnis ininya, logiknya tetap sama gitu. Jadi ini sebetulnya satu pengakuan kepada open source bahwa open source ini udah mendunia, udah nggak perlu diragukan lagi gitu ya. Gimana menurut Haris? Nah, sama dengan ini, kalau nggak perlu diragukan ya, di era sekarang kita tahu mainan OpenStack, Kubernetes dan sebagainya itu open source ya, Docker itu udah semua lah open source. Kadang capek sendiri kalau kita ada orang nanya open source itu apa sih? Udah buka buku aja lah udah gitu. Saya termasuk yang sekarang nggak mau diundang untuk sosialisasi open source. Jangan dong. Udah capek, Pak. Nomor aja lah. Enggak loh. Maksudnya mungkin karena di sekolah nggak pernah diajarkan juga ya, di SMP, SMA itu nggak pernah kita dengar kata-kata open source gitu ya. Tapi kan benefit dari open source itu sangat-sangat mendunia gitu. Jadi
benefitnya ya kita nggak harus bayar ya, kita bisa memanfaatkan software yang populer. Kubernetes itu kan betul-betul sophisticated software dari Google, source code-nya dari Google, lalu di open source-kan gitu kan. Nah, kita kan punya kesempatan untuk belajar. Jadi menurut saya kalau orang mau jadi IT professionals, dia bisa belajar dari source code yang ada di open source gitu kan. Nah, gitu. Lalu apa yang kita khawatirkan lagi gitu. Ya, di sisi lain ada orang yang khawatir nanti kalau open source ngerawatnya bagaimana, siapa yang jamin? Nah, itu umum, Pak, pertanyaan kayak gitu. Ya, security-nya gimana gitu ya. Padahal Ya. kan nggak, kasih contoh misalnya ini. Saat MySQL diakuisisi oleh Oracle, Ya. bukti bahwa komunitasnya solid dan sebagainya, mereka bikin forkingan karena khawatir Oracle do something bad lah. Ya. Jadi Curiga. Ya, forking bikin MariaDB. Ya. Tetap jalan. Nah, ternyata MySQL juga tetap jalan as it is, walaupun ada yang lisensi enterprise-nya. Nah, karena sama-sama open, keduanya bisa saling sinergi. Ada patch yang di sini bisa dipakai, ya diambil-ambil silang. Nah, itu juga kejadian di LibreOffice versus OpenOffice. OpenOffice jadi apa aja? Lupa. OpenOffice diakuisisi Sun dicaplok Oracle. Milik Oracle. Itu sama. Bingung. Pemiliknya siapa? Komunitas galau lagi tuh. Wah, ini takut Oracle do something bad lagi, pecah. Jadi LibreOffice kayak. Iya. Ya, tapi kita tetap bisa menikmati ininya lah, apa namanya, positifnya, resultnya gitu. Dan di situ bukti bahwa disitulah solid, tidak terkontrol oleh vendor siapapun, bahwa tetap jalan gitu. Yang penting kita nggak usah bayar gitu kan. Tapi sebenarnya bisa tetap bayar sih, Pak. Bayar untuk services. Jadi ada orang yang bilang, yang nanya pasti ya, kalau open source itu gratis, lu dapat duit dari mana gitu kan? Apa lu sebodoh itu gitu kan? Awalnya orang-orang ngomong seperti itu. Tapi mereka nggak tahu value yang lain ya. Jadi menurut aku sih bahwa orang yang aktif di open source seperti Anda nih, Haris, itu nilainya mahal loh kalau kalau misalnya dapat pekerjaan untuk proyek-proyek tertentu, karena mereka memang punya pengalaman segudang gitu ya. Jadi orang-orang yang aktif di open source itu nilai jualnya menurut saya tinggi gitu. Jadi individualnya gitu ya. Lalu yang kedua, software itu berkembang sedemikian cepatnya. Kalau kita bayangkan sebuah perusahaan, paling pegawainya berapa sih? 10.000, 20.000. Tapi kalau komunitas open source, aku baca itu di mana, di koran, 40 juta komunitasnya. Di 10.000 lawan 40 juta gimana caranya gitu ya? Ya, cuma memang sisi negatifnya juga ada, tapi mungkin itulah yang harus kita waspadai gitu, sisi negatifnya itu. Jadi kadang-kadang ada juga open source yang lagi jalan tiba-tiba berhenti gitu ya. Contohnya mungkin GIMP ya, GIMP, saya nggak tahu nasibnya gimana tuh GIMP. GIMP masih jalan, Pak? Masih jalan, tapi kayaknya lama gitu, lambat banget. Ini gimana sih? Mas, tapi masih jalan ya. Aku udah lama nggak ngecek. Kayaknya kemarin baru dapat funding lumayan gede sih. Nah, itu. Jadi funding. Open SSL aja hampir ini kan, hampir lemes dia. Hampir kolaps. Hampir kolaps. Tapi untung ada bantuan dari komunitas. Jadi keren banget gitu. Jadi kolaborasi inilah yang menghidupkan open source sedunia gitu ya. Kita nggak main-main loh. Kita berada dengan developers dari seluruh dunia, bukan cuma dari Amerika atau Eropa aja gitu. Gimana, Riz? Setuju nggak menurutnya? Setuju sih. Jadi bayangin anak kampung seperti saya itu, kalau saya itu, dan nggak hanya saya, masih banyak teman-teman yang di komunitas yang lebih pelosok dari saya, terus jago terutama di lingkaran yang anak-anak desain dan yang aktif-aktif sekarang itu banyak yang dari kampung-kampung banget. Dan karena open source mereka jadi bisa belajar, bisa ngoprek, bisa
kontribusi. Dan di beberapa tahun terakhir memang saya sama teman-teman ngajak kita kontribusinya sudah mulai harus ke upstream. Maksudnya langsung kontribusi ke asalnya, misalnya kalau LibreOffice ya ke LibreOffice, Inkscape ya langsung ke Inkscape-nya kayak gitu pelan-pelan. Jadi dan alhamdulillah terjadi. Jadi beberapa bulan sekali itu teman-teman Inkscape ada ketemuan walaupun Zoom online dengan developer Inkscape langsung. Kayak gitu. LibreOffice malah saya jadi orang dalamnya sekarang gitu. Oh ya. Ya, jadi Keren. Jadi memang itu kan kolaborasi yang menarik gitu. Kita bisa mulai dari bugs reporting misalnya ya kan. Itu kan setiap orang bisa. Nggak usah harus tahu algoritma yang pelik-pelik gitu ya, yang susah. Benar. Iya, kita bisa mulai dari bugs reporting. Ini dari sini lu salah, kita mau ini salah, dibikin dokumentasinya, dilaporkan. Itu luar biasa ininya, impact-nya. Itu paling gede impact-nya, Pak. Sebenarnya bug reporting. Kayak misalnya contoh di LibreOffice itu QA namanya. Itu kerjaannya cuma hanya ngelaporin, atau kalau ada orang yang sudah nulis bug-nya, kita cuma verifikasi. Kita urutin langkah-langkahnya yang sama, bener nggak kejadian di laptop kita. Kalau bener kita tinggal ngomong kejadian, udah gitu toh. Nah, jadi commit ya, ada committers-nya ya. Jadi kayak gitu. Ya. Itu dan bahkan dapat penghargaan kok kalau di LibreOffice, siapa QA tiap bulannya yang paling rajin gitu. Itu ada. Jadi terus di sisi lain saya tahu mungkin di Indonesia yang bisa ngoding C atau apa kan minim, Pak, nggak kayak di luar. Sedikit. Nggak apa-apa, nggak kita harus nggak maksa untuk bisa kontribusi di sisi kode. Tapi ya itu tadi di QA atau bug reporter, terus dokumentasi misalnya kalau ada perlu. Yang terakhir di artwork, Pak. Software yang mayoritas di sisi lain ada yang nggak kerasa. Ini saya tahunya juga setelah beberapa tahun gitu sama komunitas. Jadi produk open source yang di belakangnya bukan perusahaan gede atau ya yang beneran komunitas banget ya kayak LibreOffice, artwork-nya itu jelek, Pak. Entah jelek by kebiasaan. Misalnya di Eropa itu orang-orang kan senang dengan kadang simplicity-nya untuk akhir-akhir ini. Orang Eropa kan kaku. Tapi padahal kalau lihat background-nya zaman pertengahan itu mereka seninya bagus, gedung-gedungnya dan sebagainya. Tapi ketika di sekarang itu bikin spanduk aja, Pak. Aduh, saya waktu ke Belgia pertama lihat mereka, aduh bikin kok gini ya, malu ini ya, kayak gitu. Akhirnya saya ngegandeng komunitas GIM dan Inkscape di Indonesia, ada Gimscape namanya komunitasnya. Dua gabung gitu, Gimscape. Saya brief, ini bikin begini-gini, tema yang keren dong. Mereka bikin tuh, Pak, artwork-artworknya, dan jadinya bagus-bagus. Dan mereka melongo semua. Kok bisa bikin yang bagus kayak gini? Akhirnya splash aplikasi itu kan kadang ada splash-nya, Pak. Misalnya LibreOffice pertama nyala kan ada splash-nya Inkscape di awal-awal kayak gitu. Itu semua rata-rata Indonesia yang bikin, Pak. Wih. Itu sejak berapa tahun terakhir kayak gitu. Inkscape, GIM itu LibreOffice masuk gitu ya. Jadi kalau ada mau bikin event kayak Genome Asia Summit itu mayoritas ya tim Indonesia. Bikin logo, kompetisi logo open source, yang menang rata-rata Indonesia udah. Nyaris kayak gitu. Nah, itu pun kontribusi non kode seperti itu juga sangat bagus gitu loh. Apa-apa yang mereka nggak bisa, kita bisa, itu jadi nilai plus kita, unggul kita di situ. Ya. Keren dong, keren. Berarti memang kontribusi kita udah diakui dunia juga dong ya, secara nggak langsung gitu ya. Secara langsung. Oke. Jadi selama ini Haris, pengalaman yang paling menarik di open source tuh waktu di mana nih? Sebenarnya semua menarik sih, Pak. Semuanya menarik. Menarik. Cuman yang memang merubah banyak hidup itu di Blangkon memang. Oke. Itu merubah banyak. Terus di terakhir-terakhir ini sebelum pandemi masih aktif di Genome, terus pandemi dengan segala problemnya saya ngerasa kok tambah stres dan sebagainya, saya tidak terlalu aktif di Genome secara global.
Terakhir aktifnya di LibreOffice sampai sekarang. Jadi posisinya jadi kemarin sempat jadi membership komite, sekarang jadi deputi atau wakilnya. Jadi biasanya itu orang yang mau gabung ke foundationnya, misalnya Pak Ive kontribusi mau gabung foundation, ngirim apply pengen gabung untuk wilayah Asia, itu biasanya saya yang review. Kenal nggak sama orang ini atau gimana? Dan sisi lainnya kadang teman-teman yang di Eropa itu aware sama culture, sama religion, itu mereka nggak serampangan. Itu saya yang seneng banget. Jadi misalnya suatu saat itu ada yang dari kemungkinan dari kalau nggak Pakistan, Afgan, itu perempuan apply. Nah, mau apply, terus si perempuan itu bilang, saya nggak bisa apply kalau tidak dapat persetujuan wali. Kayak gitu, teksnya lah kurang lebih. Itu bingung tuh, ini maksudnya apa gitu. Hanya ya saya paham di Afgan atau apa mungkin beneran harus wali karena legalitas belum cukup umur dan sebagainya kan gitu. Saya jelasin, ini kemungkinan faktor religion dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, formnya ditambahin saja kayak gitu, atau surat itu buat lampiran kayak gitu. Yang penting tetap bisa memungkinkan kontribusi. Jadi terus kayak saya itu rutin biasanya 2 minggu sekali rapat dengan teman-teman yang di Jerman. Tiap Jumat habis jam 7-an lah, habis sholat isya gitu. Nah itu juga ketika puasa saya cuma ngurup, nggak bisa nih bentrok sama jamnya taraweh. Udah libur sebulan, nggak perlu. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Jadi itu teman-teman kayak gitu beneran ngerti ya, understanding ya. Sampai di level biasa kan developer ngumpul bir party gitu Pak Ifik ya. Itu yang udah tahu saya dikasih bir yang zero itu pasti. Haram. Terus pas di Tokyo kemarin bir party nunggu saya buka puasa, pas puasa soalnya. Hebat. Jadi nungguin beneran apa aja dari saya. Jadi ketika saya bismillah mereka cheer semua. Gitu. Itu solidaritas namanya ya. Dan itu sangat enjoy gitu loh. Jadi di sisi agama lain saya bisa membuka teman-teman misalnya yang Hindu dari India. Itu kan di sono ya clash Pak antar Hindu dan Muslimnya lah, sama-sama ekstrim. Betul. Ada mahasiswa baru pertama kali naik pesawat langsung ke Indonesia Pak. Dari India. Oke. Dengan segala berita tentang Muslim gitu di otaknya. Mendaratnya ke Bali pertama nggak terlalu khawatir kan dia. Hindu. Tapi ketika di Bali kebetulan saya yang informasiin nanti mendaratnya gini, naiknya gini saya ajarin. Sampai saya beliin pulsa, kamu beli kartu lokal nanti tak top upin pulsa kalau nggak bisa sampai kayak gitu. Saya bantuin sampai ke lokasi acara. Setelah berapa hari dia ngomong, kok berbeda ya cara ibadahnya ya? Berbeda dia kayak gitu. Iya beda. Hindu maksudnya. Hindu Bali beda sama Hindu India. Iya. Habis itu ketika ke Gresik, ikut ada acara konferensi juga di Gresik, stres lah dia Pak mulai. Gresik itu kan kota santri Pak. Santri semua. Iya. Ngelihat di kampus pada jilbaban semua, terus pas dinner party, waduh Muslim semua, suara azan kayak gitu-gitu. Tapi dia senyum. Terus tak tanyain apa? Bentar, saya tak video call keluarga katanya. Dia video call keluarganya Pak. Itu pas adzan itu dia pamer gitu. Lihat betapa bahagianya aku di negeri Muslim katanya gitu Pak. Ya. Terus baru ditutup dia ngomong, ini kalau di India sudah mati aku kayaknya. Mati gimana? Nggak mungkin bisa di komunitas kayak gini. Iya. Nah, dari situ dia belajar ya bahwa Muslim itu nggak kayak gitu. Orang di Indonesia itulah contoh Muslim kayak gitu. Iya. Tapi memang hebat ya India itu kan penduduknya kalau nggak salah 1,5 miliar ya. 200 juta itu Muslim di India. Sebentar lagi mungkin Muslim terbesar mungkin Pak. Di Indonesia kalah. Indonesia kalah ya. Iya, sebentar lagi. Itu udah hampir nyalip tuh ya. Iya. Itu di India ya, di India. Kita nggak nyangka juga ya segitu besarnya komunitas Muslim di populasi Muslim di India. Tapi sedikit tentang tadi kan cerita perempuan ya dari Afghanistan ya.
Sekarang komposisinya gimana sih antara perempuan dan laki-laki di open source yang Anda geluti gitu, kayak di LibreOffice atau apa gitu? Gimana? Di Apakah LibreOffice, mayoritas tetap laki-laki? Apakah sudah tidak ada lagi kekhawatiran antara gender gitu? Karena di LibreOffice sih mayoritas laki-laki, tapi kita banyak menemui teman-teman yang perempuan gitu, gitu ya. umum lah, banyak Ya. gitu. Tapi walaupun ya lebih banyak yang laki-laki. Tapi kalau di Eh, Indonesia udah minim banget, di bawah 10% mungkin. nah itu Ya. kenapa? Oh, Terutama technical IT gitu kok langsung kayak ah faktornya teknikal deh, Pak. gitu ya. Maksudnya iya sama dengan jurusan teknik lah di tingkat SMK aja. Yang cewek Hmm. berapa sih, Kak? Gitu aja Iya itu. iya 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 ya. Bukan Jadi masalah mampu nggak mampunya ya itu. jadi kayaknya ada masalah budaya juga kan, masih melengket gitu ya. Iya. Budaya ya, di mana wanita itu nggak perlu harus apa sampai mana, tapi karena nanti akan jadi ibu rumah tangga, apa nggak begitu? Makanya kita bantu supaya lebih banyak partisipasi perempuan di apa technical world seperti ini ya. Jadi kayaknya sih buat kita, kalau buat Haris sama saya mungkin udah nggak ada masalah, mau perempuan mau laki siapa aja oke gitu ya. Tapi kenyataannya ternyata rasionya masih kalah jauh gitu ya antara laki-laki dan perempuan gitu. Diversity, kemudian kan ini ada klub juga coding untuk wanita khusus kayak gitu, sampai harus ada seperti itu kan. Itu kita sering dengar juga itu berita-berita seperti itu ya. Lalu sekarang yang terakhir mungkin prediksi nih open source di dunia atau di Indonesia kira-kira arahnya kemana ini? Kan kita ada DevOps, ada data science, ada microservices, ada apa namanya security modules yang juga kebanyakan open source. Kira-kira arahnya kemana nih Anda sebagai penggiat open source atau orang yang cukup berbobot di di dunia open source, kelas dunia loh, bukan kelas nasional aja gitu. Gimana, Haris? Sebenarnya susah sih Pak memprediksi karena saya jadi IT memprediksi 2 tahun ke depan tiba-tiba pandemi gitu juga kan. Ini. Jadi tapi at least sekarang perkembangannya cepat banget dan semakin kompleks, semakin lebar, layernya semakin banyak. Disyukuri sih bahwa akhirnya bahwa banyak kesempatan kerja bagi kita kayak gitu sebenarnya. Jadi belajar apapun yang penting fokus di situ, kesempatan kerja itu pasti ada gitu. Kalau belum dapat ya belum dapat momennya, kadang gitu aja. Tapi yang penting semangat belajarnya ada terus, karena banyak kalau dulu kan kita belajar sysadmin tok ini Pak Ivik awal-awal gitu kan ya. Sysadmin gambreng, sekarang kan enggak, jadi ada DevOps lah, ada SRE sendirilah ada. Jadi kesempatannya jadi sangat terbuka lebar, terus banyak yang produk based, jadi misalnya mau fokus di AWS, Azure, itu juga lininya jadi semakin banyak gitu loh. Tinggal pinter-pinter menentukan momen mau ngambil jalur mana gitu. Jadi banyak kesempatan. Sekilas sih pusing, memang sekilas pusing. Apalagi yang mulai usia saya, waduh jadi banyak banget. Tapi kan karena kita fundamentalnya tahu, jadi ini ternyata begini, ternyata begini. Dan rekomendasi Anda gimana Haris, terutama untuk teman-teman kita yang masih muda, yang masih di sekolah di universitas gitu ya, tentang open source ini, apa harapan buat mereka untuk aktif di open source kira-kira? Kalau saya sih satu, lulus dengan baik dulu. Nah, bukan lulus rambangan ya, lulus dengan baik. Dengan baik. Yang kuliah itu pasti jauh lebih unggul dengan yang tidak kuliah kok. Gitu ya. Kalau sama-sama dengan baik lah. Iya. Karena kuliah itu memberikan kita know-how untuk systematical thinking. Benar, Pak. Ya. Oke. Jadi lalu di situ orang-orang yang nggak kuliah lah yang keteteran. Itu kuliah benar. Tapi kalau kuliahnya nggak benar, ya kalian pasti kalah sama yang kita yang udah expert dari jalur
non kuliah gitu loh. Nah, itu udah jelas persaingan kalian ya. Bayangin teman-temannya saya yang jago-jago dari jurusan meteorologi, jurusan sastra, itu banyak yang di IT. Banyak ya. Jadi Ya. lulus dengan baik, terus Ya. usahakan ikut komunitas apa yang disenangi, apapun sebenarnya. Ya, terutama open source. Terus kalau teman-teman yang aktif di open source, kalau bisa punya hobi yang non teknis. Kenapa begitu? Nah, ini menarik. Karena itu kampanye terselubung, Pak. Oh. Nah, jadi saya misalnya aktif di Blangkon. Itu anak-anak gitaris itu banyak yang nyebut saya tahu, Haris Blangkon. Oh, Haris pakai Linux gitu minimal mereka sadar, laptopnya Haris Linux nih. Nah, itu kan kayak promosi sendiri. Oh, Linux itu bisa dipakai kerja, bisa dipakai musik. Nah, itu pelan-pelan itu bisa gitu. Jadi ada yang aktif di berkebun ya, bisa ngomong berkebun itu bisa dikasih IoT, IoT-nya dikasih OS Linux. Nah, itu side effect, Pak. Ya, apalagi kalau Anda bicara IoT tadi ya, IoT itu udah banyak yang open source gitu ya. Jadi sorga buat kita sebetulnya untuk mengembangkan aplikasi ya. Oke, Haris, thank you, terima kasih banyak untuk kontribusinya. Yang terakhir kita berikan salam kompeten gitu ya, sama-sama ya, salam kompeten gitu ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3, salam kompeten gitu. Oke, 1, 2, 3. Salam kompeten. Thank you. Oke.